البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. Tidaklah seorang hamba itu menutupi hamba yang lain di dunia, menutupi aib dia, kecuali Allah akan menutupi dia di hari kiamat. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan ini sebagaimana yang telah kita lewati di dalam bab yang sebelumnya, ta'zim hurumatil muslimin. Masuk di dalamnya adalah apa? Kita menutupi aib mereka dan tidak membongkar aib mereka. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah dalam lafaz yang lain itu, waman satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup aib dia di dunia dan di akhirat. Tayyib. Dan lafaz yang pertama, maksudnya lafaz yang kita sudah ulang yang dulu itu lebih lengkap daripada lafaz yang ada di di hadapan kita sekarang ini. Tidaklah seorang hamba itu menutup aib seorang hamba yang lain di dunia, kecuali Allah akan menutup aib dia di hari kiamat. Adapun untuk lafaz yang dulu didatangkan oleh Imam Nawawi, maka pahalanya itu lebih sempurna. Di dunia ditutup, di akhirat juga ditutupi. Baik. Dan dari hadis ini kita mendapatkan apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalan. Kama tadi nutudan, sebagaimana engkau berbuat, seperti itu pula engkau akan diperlakukan. Barang siapa menutup aib saudaranya, maka Allah akan menutup aib dirinya. Bukan hanya di dunia, tapi bahkan di akhirat. Bukan hanya di akhirat, tapi juga di dunia. Dan ini menunjukkan bahwasanya balasan Allah itu, balasan kebaikan itu lebih bagus daripada amalan kebaikan sang hamba. Karena Allah Ta'ala memang telah menyebutkan apa itu? Liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Agar Allah Ta'ala membalas orang yang berbuat jelek sesuai dengan kejelekan dia, sesuai dengan amalan dia. Tetapi apa? Orang yang berbuat baik Allah balas dengan al-husna. Al-husna ini adalah apa? Adalah ta'nis dari ahsan, yaitu balasannya lebih baik daripada amalan dia. Kita tahu bahwasanya satu kebaikan dibalas 10 kali lipat, sampai 100, sampai 700, ila ad'afin katsirah, sampai lipatan-lipatan yang banyak. Pahala dari Allah lebih banyak daripada apa? Amalan sang hamba. Tayyib. Dan dari hadis ini pula ada bantahan kepada orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan wajib bagi Allah untuk membalas kebaikan kami dengan kebaikan yang serupa atau kebaikan yang setimpal dan sebagainya. Kita katakan bahwasanya balasan dari Allah untuk kita itu bukan keadilan. Maksudnya kebaikan Allah untuk kita itu bukan keadilan, tapi itu adalah fadl. Adapun balasan kejelekan berupa kejelekan yang setimpal, memang itulah adil, keadilan. Tapi untuk kebaikan Allah tidak berbuat semata-mata adil di situ. Bahkan apa? Lebih dari keadilan, bahkan fadl, karunia. Satu kebaikan dibalas 10. Maka bagaimana dikatakan Allah wajib begini dan begitu? Kebaikan Allah lebih banyak daripada apa yang telah kita amalkan. Dan dengan inilah maka para ulama membantah Mu'tazilah, yaitu apa? Allah sudah banyak berbuat baik kepada kita melebihi kebaikan kita. Bagaimana kita masih mewajibkan untuk Allah membalas kebaikan kita ini dan itu? Satu kebaikan kita saja telah dibalas dengan sekian banyak kebaikan. Dan belum lagi kita membalas perbuatan kebaikan Allah dengan syukur dan sebagainya. Maka kita lihat di sini apa? Berapa lama kita menutup aib hamba di dunia? Mungkin hanya dalam umur di dunia 200 tahun atau barangkali hanya 60 tahun umur kita di dunia. Sementara berapa lama Allah menutup aib kita? Yaitu di hari kiamat yang seharinya adalah 1000 tahun. Maka bagaimana dikatakan balasan kebaikan adalah kebaikan yang semisal, bahkan dia adalah kebaikan yang berlipat ganda balasannya itu. Baik, maka tidak layak untuk apa kita mewajibkan Allah membalas kebaikan kita dan sebagainya. Kebaikan Allah kepada kita sudah terlalu banyak untuk kita balas. Bagaimana kita menyuruh Allah yang membalas kita dan seterusnya. Baik, dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala bahwasanya hadis ini berlaku untuk beberapa permasalahan, yaitu orang yang hukum asalnya adalah dia itu baik. Kalau dia hukum asalnya baik, maka kalau kita melihat aib dia secara rahasia, jangan disebar di hadapan orang-orang yang lain. Tayyib. Adapun kata Imam Nawawi, kalau orang ini adalah dia sudah terkenal sebagai pelaku kemaksiatan,
yaitu apa? Dia sendiri yang menampilkan kesalahan-kesalahan dia di depan umum, maka tidak ada ghibah. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa, beliau mengatakan la ghibata li fasikin wa la li sahibi bid'ah. Tidak ada ghibah bagi orang yang berbuat kefasikan dan yaitu pelaku bid'ah. Baik. Dari sudut pandang mana? Yang pertama, karena mereka sendiri yang telah menampilkan kebatilan mereka di hadapan orang-orang. Maka kalau setelah itu dia dibicarakan, maka dia sendiri yang telah apa? Yang telah mencelakakan dirinya sendiri, karena dia tidak menutup dirinya. Dan sudut pandang yang kedua, sebagaimana dijelaskan Nawawi dalam kitab itu, dalam kitab Syarah Sahih Muslim, adalah dari sudut pandang bahaya. Yaitu kalau kita melihat orang ini akan membahayakan orang lain, maka boleh kita menceritakan aib dia kepada orang lain tersebut. Khusus aib yang terkait dengan apa? Perkara yang membahayakan itu. Baik, misalkan apa? Kita tahu dia memiliki akidah Asy'ariyah. Ini adalah akidah yang sangat merusak, tapi zahirnya mengaku Ahlus Sunnah. Atau kita mengetahui dia punya akidah Jahmiyah. Atau seperti yang lain-lain, dia memiliki pemikiran suka memberontak, misalkan memberontak kepada pemerintah yang berdaulat. Maka seperti ini harus diceritakan kepada orang-orang yang di samping-samping dia, atau duduk dengan dia, atau belajar ke dia, dan sebagainya. Adapun aib yang lain, bahwasanya kalau dia tidur suka buka mulut, suka mengorok, ini nggak perlu diceritakan, karena tidak membahayakan orang lain secara umum. Baik. Dan termasuk dalam masalah ini, orang yang menampilkan kesalahan dia sendiri yang tidak perlu ditutupi adalah para penulis. Kenapa? Dia disebutkan di dalam kitab-kitab adab, bahwasanya apa? Kalau nggak salah karya yaitu diucapkan oleh As-Sa'alabi, yaitu apa? Man kataba syai'an faqad arada aqlahu lin-naqd. Barang siapa menulis sesuatu, maka dia telah menyodorkan akalnya untuk dikritik oleh semua orang. Kenapa? Dia menulis, tidak lagi merahasiakan akidah dia. Dia menulis, apalagi di media-media massa, di tempat yang umum. Maka kalau setelah itu dia dibicarakan, bukan dikatakan kita membuka aib dia, karena dia yang menampilkan aib dia sendiri. Tayyib. Dan bagus, pembahasan yang panjang dalam masalah ini disebutkan oleh Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim dan Syekhul Islam tentang masalah apa? Mengkritik ahlul batil tadi. Dan dia tidak masuk di dalam bab menutup aib seorang hamba. Tayyib. Dan juga dari hadis ini ada nasihat bahwasanya apa? Tidak ada seorang hamba pun kecuali dia memiliki aib, memiliki kekurangan. Makanya di sini Rasulullah menyebutkan Allah akan menutup aib dia, menunjukkan apa? Kita sendiri punya aib. Maka kalau kita ingin aib kita tidak dibongkar, maka hendaknya kita jangan membongkar aib orang lain. Kenapa? Masing-masing orang punya aib, punya kekurangan. Sebagaimana kita tidak suka diri kita dijelek-jelekan, maka kita harus tahu hamba yang lain juga tidak suka untuk dijelek-jelekan. Ma'ruf di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr ibn al-As, Rasulullah SAW bersabda, "Faman ahabba an yuhzahzaha 'anil nar wa yudkhala al-jannah fala ta'tihi maniyatuhu illa wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir wa yuhibbu wa ya'ti ilan nas ma yuhibbu an yu'ta ilaih." Barang siapa ingin dia dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaknya dia itu jangan sampai mati kecuali dalam keadaan dia beriman pada Allah dan hari akhir, dan dia hendaknya mendatangi orang sebagaimana dia suka untuk didatangi. Yaitu kalau dia suka orang berbuat demikian pada dirinya, hendaknya dia juga melakukan itu pada orang-orang. Tayyib, ya lahuna wallahu a'lam.